Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus yang sudah masuk chat ke WA saya. Langsung saja dengan Mas Adi yang ada di Jember, ya kan? Mas Adi menanyakan, mau tanya Pak Suwandi, apakah ikan gabus perlu diberi daun pepaya? Saya lihat banyak beredar daun pepaya untuk ikan lele, katanya bagus. Kalau untuk ikan gabus bagaimana, Pak? Selama ini saya belum pernah ya mengadakan uji coba untuk ikan gabus ya. Nah, yang dimaksudkan daun pepaya ini untuk apa? Apakah untuk pertumbuhan ikan gabus atau untuk yang lain? Karena kalau ikan gabus kan dia tidak makan dedaunan, dia bukan omnivora. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk lele, tetap ada dampaknya karena sebagian daun pepaya itu juga dimakan oleh lele. Nah, jadi nanti mungkin bisa dicoba lah ya, kalau memang mau dicoba untuk gabus bagaimana direndam di situ. Ya untuk menghindari penyakit, untuk anti stres atau rumor yang beredar saya kurang paham karena saya belum bisa bicara kalau saya tidak melakukan penelitian tersendiri. Jadi kalau kita hanya kira-kira atau katanya itu saya nggak berani sampaikan kepada teman-teman. Ya kalau di luaran sana banyak orang mencoba dengan lele, hanya coba-coba kira-kira kebetulan pas. Nah itu belum sebuah penelitian ilmiah. Jadi kita harus melakukan lab uji coba, alasannya kenapa, bagaimana, dan ini jangka panjangnya bagaimana, harus ada kejelasan. Jadi Mas Adi, saya belum bisa memberikan jawaban yang tepat. Silahkan kalau memang nanti mau dicoba daun pepaya untuk ikan gabus, gimana hasilnya. Ya silahkan. Kemudian dari Mas Teguh yang ada di Ciamis, saya dan teman-teman kelompok sekitar 30 orang Pak membudidayakan ikan bermacam-macam. Melihat video-video Bapak, saya dan teman-teman tertarik untuk budidaya ikan gabus. Misalkan saya dan teman-teman mengundang Bapak sebagai narasumber untuk pelatihan di tempat kami, apakah bisa Pak? Tentunya tidak sekarang ya, terima kasih. Jadi kalau memang kelompok mengadakan pelatihan, mau mengadakan sosialisasi budidaya bisa ya. Kita bisa bantu, tetapi dengan syarat ya saat ini memang belum ya. Setelah nanti ada COVID-19 ini sudah reda, sudah lewat, nah mungkin kita bisa janjian, bisa agendakan acaranya mau apa, mau seperti apa, bisa ya, nanti saya bisa bantu. Berikutnya dari Mas Karno yang ada di Surabaya. Ya. Saya membudidayakan ikan gabus bersama teman-teman dalam sebuah kelompok budidaya ikan. Kalau kami sewaktu-waktu berkunjung ke tempat Bapak Suwandi, apakah diperkenankan? Kita membuka kesempatan untuk dari berbagai daerah untuk berkunjung, baik perorangan, instansi, ya ada sekolah tinggi perikanan juga ada, kampus-kampus yang mau belajar di sini bebas silahkan. Yang penting tentunya nanti kalau sudah ada wabah COVID ini sudah reda lah, sudah tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Silahkan nanti bisa komunikasikan dengan saya, atur jadwal untuk bisa berkunjung mau ke sini juga bisa ya. Silahkan nanti. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ferry yang ada di Jogja. Pak Suwandi, apakah bisa Pak ikan gabus itu dikawinkan secara massal? Karena saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube yang mengawinkan ikan gabus secara massal. Apakah bisa maksimal hasilnya? Kalaupun tuh ada orang yang mengunggah video tentang perkawinan massal, di situ kan saya pikir dan saya juga sudah banyak melihat di situ tidak secara detail kok menguploadnya, menayangkannya. Di situ hanya kira-kira saja juga. Dalam arti mereka menyampaikan sebuah argumen bahwa 50 jantan, 50 betina dicampurkan dalam satu kolam. Yang dilihat kolamnya saja kan, yang di shoot nggak ada kan, betul ikan gabusnya dimasukkan dalam waktu yang bersamaan, dan shoot juga nggak ada. Jadi di situ hanya kira-kira juga. Dan saya yakin di situ dengan jumlah yang banyak sekalipun, misalnya 50 jantan, 50 betina, tetap hanya akan ada satu pasang yang bertelur. Saya jamin itu pasti hanya 101 pasang yang bertelur di dalam satu wilayah itu. Ya, jadi selama saya mencoba untuk mengawinkan massal ikan gabus dalam kurun waktu 12 tahun, udah bisa katakan puluhan kali, itu nggak pernah ada yang jadi dalam jumlah besar juga. Jadi dia tetap akan kawin satu pasang saja di situ. Ya.
itu Pak Ferry yang ada di Jogja. Kemudian dengan Mas Kardianto ini yang ada di Subang. Pak, saya mau tanya Pak, untuk ikan gabus itu kalau di daerah yang dingin dengan di daerah yang panas itu pertumbuhannya cepat mana Pak? Kalau untuk pembesaran ikan gabus ya, karena ikan gabus ini sebetulnya dia hidup di suhu ya maksimal 31 derajat ya. Itu masih memungkinkan dia untuk tumbuh dengan sehat, dengan normal. Jadi kalau di bawah itu sebenarnya bisa juga hidup, misalnya di daerah Wonosobo ya, di sana cukup dingin ya. Ya bisa saja dia hidup ya, tapi itu hanya perlu adaptasi saja. Jadi benihnya itu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Tapi kalau ikannya sudah besar dibawa ke sana, saya pikir juga akan waktu stres yang cukup lama. Ya, kalau menurut saya, kalau memang mau adaptasi di daerah dingin dari kecil, kalau bisa malah induknya dipijahkan di daerah dingin, nanti anaknya akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ sejak telur ya. Oke, sekian dari saya Swandi. Masih tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Di sesi berikutnya kita masih melakukan tanya jawab kepada teman-teman peternak. Yang mudah-mudahan usahanya tetap berjalan dengan lancar, tetap sukses, dan gak usah kemana-mana. Mengingat bahaya corona ini, kita tetap di rumah saja, gak usah kemana-mana, beraktivitas di rumah dan melakukan semua pekerjaan dari rumah ya. Sekian dari saya Swandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.